Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nahdiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNS. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, kita harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan. Sebab itu artinya kita perlu punya data lengkap IP address website yang ingin dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kita. Kini kita tinggal mengingat nama domain, memasukkannya, dan dalam bentuk address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan kita ingin mengakses Google, tapi tidak tahu berapa IP address Google. Jadi kita tinggal memasukkan alamat google.com atau Facebook. Kita tidak tahu IP addressnya Facebook, jadi kita tinggal masukkan alamat facebook.com. Lalu fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, sudah ada penjelasan bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut saya jabarkan 3 fungsi DNS. Pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika kita sedang mengakses internet. Lalu kelebihan DNS. Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam akses berinternet. Pertama, lebih mudah berinternet. Dibanding mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman mengingat nama website. Jadinya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antar pengguna internet dengan komputer. Kedua, lebih konsisten dalam penggunaan. Kita bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Ketiga, lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala kepada IP address yang digunakan, kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Lalu lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah supaya pengetasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi website akan lebih aman. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang menjelaskan satu dengan yang lainnya. Antaranya, pertama, root level domain, yaitu bagian terdiri dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Lalu kedua, top level domain, yaitu ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan core tri-coded top level domain atau CCLTD. GLTD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara pemilik situs. Misalnya akhirnya ID untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Ketiga, second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Kemudian, third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri.
Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Terakhir, hostname atau biasa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Lalu cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahap-tahapan. 1. DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem. Dalam tahapan awal itu sendiri, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Pertama, recursive query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS server harus memberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Kedua, iterative query. User memasukkan hostname, DNS server akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS server akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. 3. Non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan di dalam cache. 2. DNS resolver atau DNS Recursive Resolver. DNS resolver merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Ketiga, root name server. Ketika informasi yang kita cari tak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang kamu butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server itu tidak memiliki jawaban yang tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. 4. TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .edu, .id, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Kelima, authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang diminta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Ada juga macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang diminta dalam sistem DNS berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Pertama, A record atau address record, yaitu menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Kedua, AAA record
untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Ketiga, MX Record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Keempat, CNAME Record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, kita tidak perlu memperbarui DNS record. Kelima, NS record. Fungsinya merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain kita di web hosting berbeda dengan domain. 6. VTE record. Fungsinya memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Ketujuh, CRIP record. Fungsinya menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. 8. SRV record. Fungsinya menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi, semacam priority, name, week, port, points, dan TTL. 9. TXT record. Fungsinya membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. 10. SOA record, yaitu bagiannya muncul di awal dokumen DNS John. Bagian sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Jadi, intinya DNS adalah sebuah yang memudahkan kita dalam melakukan browsing di internet. Kita tidak perlu mengingat alamat website dalam angka. Kita cukup menuliskan nama domain yang kita buka dan DNS akan menerjemahkan ke dalam alamat IP tujuan kita. Itu saja penjelasan saya tentang domain name server atau DNS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.